bersama Dinut Rala di sini di program Keliling Bisnis Rakyat episode 18. Nah, kali ini Dinut berkesempatan hadir di tempat yang terkesan seperti kolam-kolam. Jadi Dinut di sini akan menyaksikan bagaimana proses pembudidayaan ikan nila merah yang biasa dikonsumsi oleh penikmat rumah makan ya tentunya, atau bisa dimasak di rumah sendiri. Jadi penasaran kan bagaimana proses pembudidayaan ikan nila sebelum kita konsumsi? Jangan kemana-mana, ikutin Dinut Rala, come on! Nah, ternyata tempat pembudidayaan ikan nila merah ini usahanya bernama Redtis, Red Tilapia Intensive System. Nah, lokasinya jangan lupa, lokasinya ada di sini. Kalian bisa lihat nanti di Google Map dan kita akan mulai masuk ke tempat pembudidayaannya. Stay tune. Nah, alhamdulillah Dinut sekarang berada di Redtis 2 ya ini ya. Ya. Dengan Bapak Agung Sugantoro. selaku Saya salah satu owner di Redtis. Redtis nggih. Ya. Berarti memang Redtis ini ada dua ya Pak ya, dua tempat untuk pembudidayaan ya? Tempat usahanya Yang ya? baru running kita ada 2 farm, Nggih. cuman progres ke depan insya Allah 2 bulan lagi ada Redtis 3. Iya. Oh, Lokasinya alhamdulillah. di sekitar sini juga. Wah, semakin luas ya Pak ya berarti Alhamdulillah, Redtis. ya. Redtis ini usaha apa Pak? Lebih tepatnya biar dijelaskan sama Mas Agung. Redtis ini kita bergerak di bidang budidaya nila merah khususnya. Sistem yang kita buat sistem bioflok, yang itu perpaduan dari bakteri sama perpaduan teknologi. Iya. Ya. Itu keunggulannya dari pembudidayaan ikan nila di Redtis ya Pak ya? Ya, kita memang mungkin di Jawa Timur ini kita pionirnya mungkin kita yang memulai memperdalami sistem bioflok, yang mungkin di awal-awal di kedinasan itu dilakukan di lele, yang mungkin itu kurang efektif, akhirnya kita coba, kita aplikasi. Nah, ternyata cocok juga di budidaya nila. Berapa lama Pak sudah berdiri Redtis ini? Kita mungkin di sistem bioflok ini kita mulai di 2020. 20. Kalau di awal-awal kita masih konvensional tuh di 2019 akhir mau menjelang 2020, COVID itu, ya. itu kita sudah budidaya tapi konvensional, Ya. masih pakai kolam-kolam Beton, beton seperti Oke, itu. berarti sudah 5 tahun lebih ya Pak ya? Ya, kurang Dan lebih. sudah sebesar ini, sudah hampir ada 3 Ya. farm dari Redtis. Bioflok itu sebenarnya apa sih Pak? Karena kan saya warga umum ya, jadi mungkin bisa dijelaskan secara rinci keunggulan bioflok itu apa? Bioflok itu setelah garis besar itu kita mencoba budidaya dengan mencoba mengelola air. Air itu tidak kontaminasi dengan amonia, fesesnya ikan. Akhirnya kita mengolah air itu dengan kita masukkan probiotik atau bakteri-bakteri yang unsurnya jenisnya itu bacillus, mengurai kotoran ikan biar tidak menjadi amonia yang itu biasanya mengakibatkan meracuni ikan. Nah, karena di bioflok ini kan kita tidak melakukan pergantian air secara rutin. Iya, betul. Berarti hanya sekali aja untuk pengisian air ya? Iya, sekali di awal, cuman nanti ada treatment itu per 2 minggu sekali. Itu kita buang sipon aja, debitnya nggak terlalu banyak. Kita lakukan sipon, kalau memang penurunan debit air itu signifikan turunnya, kita tambah aja sedikit. Nah, ini selain bakteri juga harus ada molase. Molase itu apa Pak? Gula. Oh. Molase itu tetesnya tebu. Itu bisa Dicampur sini. bisa molase, bisa gula putih, bisa gula Jawa, yang penting pokoknya mengandung karbon. Redtis ini sebelumnya kan kita punya 2 segmen yang secara inti ya Mbak. Kita punya pembenihan sendiri. Betul. Kita juga pembudidaya pembesaran dari benih remaja sampai konsumsi. Kita juga melakukan pemasaran sendiri. Di bisnis lainnya kita juga melayani pembinaan, pemasangan kolam baru. Nanti kita juga selain di farm-farm Redtis kita ini yang 2 Redtis ini, kita juga ada petani-petani binaan.
yang itu tersebar di Marangraya, ada ya di Joharjo, ada di Gresik, ada juga di Mediun, banyak. Jadi di luar kota pun kita juga ada petani plasma juga. Oke, berarti sistemnya di Retis ini juga menggait mitra ya Pak ya? Ya. Mitra untuk kerjasama untuk pembudidayaan ikan nila ini? Ya, cuman kita tidak menawarkan, tapi Ya. memang ingin ada pelaku baru yang mungkin tertarik dengan sistem budidaya kita. Betul. Mungkin mereka studi banding ke sini, kita edukasi, mereka tertarik, baru kita lakukan kerjasama. Oke, berarti mitranya di sini bagi kalian yang ingin untuk belajar dan berusaha untuk menjadi pembisnis ikan nila seperti Mas Agung dan yang lainnya di Retis ini bisa langsung datang ya Pak ya, bisa minta untuk kerjasama gitu ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nanti dibantu dari awal ya Pak, enggak ditinggal gitu ya? Enggak. Istilahnya kita fintech dulu, kita kasih informasi gimana kelebihannya, terus kekurangannya di mana. Terus cara pemasarannya pun juga kita ajari juga. Jadi di Retis ini walaupun plasma, kita mengasih keleluasaan ke plasma, mau menjual sendiri bisa, mau dibantu jual ke Retis juga bisa. Cuman konsepnya kita bukan menebas ya Mbak, kayak kita yang dilakukan oleh Tengkulak, kita mengambil ikan petani semurah-murahnya, kita jual, enggak. Jadi pasar kita yang ada, kalau memang kita dari Retis, farmnya Retis internal kekurangan, kita baru mengambil plasma kita. Nah, kita open nota di situ, berapa yang kita jual, kita kurangi dengan operasional pekerjaan, transportasi, baru sesuai kesepakatan ya? Sesuai kesepakatan, jadi kita enggak menebas petani itu, kita tebas dengan harga semurah-murah, enggak. Kita open nota bahwa pasar kita seharga segini, dipotong operasional segini, sisanya untuk petani itu. Nah, kalau petani itulah kita edukasi soal pemasaran, dia bisa melakukan sendiri, ya monggo, mereka bebas untuk menjual sendiri juga. Tidak ada keterikatan ya Pak ya? Cuman biasanya harus menginfo ke kita bahwa ikan dia sudah terjual, biar kita nggak nyari ke farmnya mereka. Seperti itu. Kenapa kita melakukan itu? Loh, Retis berarti nggak ingin uang, bukan. Kita sebenarnya dengan kita bikin skema seperti itu, biar harga pasar itu terkontrol. Karena harga terendah sama teratas ikut aturannya Retis. Jadi semua pasar itu harganya stabil. Kita mulai 2020 sampai sekarang itu harga pasar end user itu stagnan di harga 32. 1 kilonya? 1 kilonya. Kalau di momen-momen tertentu baru kita bisa naik ke 34 sampai 36. Jadi kita memang di Retis ini kita kalau melakukan pendampingan, kita pun juga bisa menyediakan kolamnya sekalian. Sudah all in ya berarti ya? Mau diameter berapapun sesuai requestnya kita bisa sediakan. Nah, termasuk penyediaan alat. Karena kadang-kadang di sini kalau pelaku baru itu kebingungan Pak. Bingung, kadang-kadang kolam yang segini, aeratornya kapasitas segini, ternyata belinya kurang besar. Itu nanti nggak maksimal nanti dalam sistem budidayanya. Makanya kalau dari Retis diameter segini, aeratornya harus pakai yang ini, titik aerasinya berapa itu kita setting dari awal. Baru disitu kan tinggal petani itu belajar untuk bagaimana caranya mengolah air, mengasah feelingnya. Bisa jelaskan pakan ikan nila merah di Retis ini apa gitu yang digunakan, atau campuran atau hanya satu jenis atau bagaimana? Pada intinya pakan nila itu yang penting kan proteinnya nabati Mbak. Jadi beda dengan lele. Kalau lele itu hewani. Kalau di nila ini proteinnya harus nabati. Nah, kalau di kita saat ini kita memakai pakan Deus. Ya, Deus. Itu namanya ruby yang ukuran pakannya min 2. Protein 28. Nah, ini kita pakai ruby. Nah, min 2. Ruby min 2. Nah, ini masih keras. Ini masih keras. Masih keras, betul. Ini masih keras dan aromanya masih kayak ikan masih apa? Aroma
minyak ikan. Iya betul-betul kayak pakan ikan biasa itu ya Pak ya. Cuman di Redis kita melakukan fermentasi dengan kita bibis. Nah kita bibis itu ada istilahnya ada komponen atau cairan yang untuk membibis. Nah ini aromanya sudah beda. Aroma sama teksturnya. Aroma sama teksturnya beda. Iya, agak lembek gitu. Ya. Lembab. Nah, fungsinya apa? Gini, kalau pakan dari pabrikan ini kalau kena air, karena kan ini pakan apung ya. Iya, betul-betul. Kalau kena air dia kan mengembang. Kalau masuk ke ikan, kadang perutnya ikan kan juga terbatas ya. Wah, nah, ngembangnya di dalam. Tahu. Ngembangnya di dalam perutnya. Termasuknya kan biasanya empedunya pecah. Makanya kita kembangkan dulu di luar. Jadi dia sudah kalau dimakan ikan sudah nggak bisa ngembang lagi di dalam perutnya. Jadi memang kapasitas pakannya dia itu sesuai volumenya ini. Ya, akhirnya nggak terjadi pencah empedu. Itu pertama. Kedua, di sini kan ada protein. Nah, proteinnya itu dengan kita fermentasi, protein itu daya cernanya ikan itu lebih mudah. Contoh kayak kita makan nasi sama makan bubur, lebih mudah mencerna bubur. Dari bubur itu proteinnya apa aja lebih terserapnya itu lebih cepat. Bibis ya namanya. Ya, bibis. Lah di bibis ini kita juga istilahnya ada beberapa komponen selain kita punya produk sendiri sih namanya. Lah ini produk produksi Redis sendiri, cuman untuk kalangan sendiri aja. Plasma kita, farm kita sendiri. Kita tidak jual bebas. Nah di sini juga ada unsur berapa persen itu bakteri yang untuk perbaikan air. Kalau buat itemnya untuk bibis ini kita minim 4 hari ya baru bisa dipakai Mbak. Untuk proses ini fermentasi pakannya ini hanya 24 jam? Ya 24 jam boleh mulai dikasih makan maksimalnya 3 hari. Berarti jangan 3 hari harus habis. Harus habis. 3 hari harus habis. Indikasinya biasanya kalau dia berjamur, ada jamur putih-putih. Itu sudah nggak layak pakan ya? Sebetulnya bukan nggak layak, tapi proteinnya sudah berkurang. Nah ini. Seperti ini. Ini sudah ada jamurnya. Nah itu sudah ada, cuman masih boleh dikonsumsi. Ini masih boleh dikonsumsi. Masih boleh. Kanila ya? Masih boleh. Ini nanti kalau dia ngumpulnya sudah berkurang, berarti dia udah kenyang. Berarti kalau udah berhenti. Berarti nunggu sampai itu ya Pak ya? Iya, sampai populasinya di sini dikit. Nanti lama-lama dia akan pergi sendiri karena Kanila itu kalau dia kenyang dia akan kalau nggak ke dalam dia akan ke sana. Wah, seru ya Pak ya. Seru banget kalau ngasih makan ikannya. Dari Redis ini kan ada pembenihan nih Pak. Pembenihan, kemudian pembudidayaan, lalu pemasaran. Apakah sistemnya seperti itu, siklusnya bisnis terkait penjualan ikan nila di sini seperti itu atau ada tambahan lagi? Ya karena 3 segmen itu kan saling berkaitan ya. Salah satu nggak efektif juga mempengaruhi segmen lainnya. Contoh kalau benih, benih kita produksi nggak bisa maksimal, otomatis menghambat produksi konsumsi, ikan konsumsinya. Ikan konsumsi tercukupi, kalau pasarnya nggak jalan, ya itu pun juga bingung juga. Betul. Makanya di Redis ini kita memang ujung tombaknya di pemasaran dulu. Seberapa pasar yang ada, kita menyiapkan kolam seperti pasar kita dulu. Jadi jangan bikin kolam banyak dulu, pasarnya belum ada. Jadi kita menjaring pasar dulu, serapan pasar kita berapa, baru kita mengonsep kolam budidayanya. Nah, setelah itu kita menyiapkan kebutuhan benihnya. Jadi biasanya 2 kali lipat. Semuanya konsumsinya itu memerlukan ikan 25.000 ekor, benihnya harus 50.000. Berarti 2 kali lipat ya? Iya, seperti itu. Jadi semua segmen itu harus saling bersinambungan. Nah, untuk pindah ke tempat ada prosesnya? Kan kalau udah kecil gini kan nggak selamanya di sini semua. Iya. Nah, itu proses untuk dipindah ke step selanjutnya bagaimana? Ini sudah bisa sebenarnya. Jadi ketika dari larva kan
dia ngumpul satu kolam besar kan. Betul. Kolam besar terus di sizing. Sizing kan terbagi beberapa kolam nih, terbagi beberapa udah terjual sih ini kan. Jadi dari sini nanti mungkin karantina sampai dia seperti ini, schooling gini. Dia geraknya enak. Ya bebas gitu ya. Biasanya kalau bibitnya bagus di 3 harian sudah bisa. 3 hari nanti ditebar, katakanlah diameter 4 ya, ukuran diameter 4 meter itu bisa sampai 1000 ekor. Ya, jadi kapasitas 2 kintal nanti. Memang ada yang udah agak gede duluan, ada yang masih kecil sih. Makanya dinilai itu ada proses panen parsial namanya. Jadi untuk fase budidaya kan 4 bulan nih katakanlah. Betul. Di 3 bulan itu kita udah sortir awal dulu. Itu nanti yang sisanya diterusin lagi. Kalau pembenihan itu dari kita mengawinkan indukan itu sekitar 1 atau 2 minggu dia baru bertelur. Karena kita panennya itu bukan di larva, tapi di telur. Di telurnya. Telur kita inkubator, di situ dia menetas menjadi larva, baru kita deder. Itu fase deder itu sampai masuk ke budidaya bioblok itu kurang lebih 3 bulan, 3 sampai 4 bulan, tergantung cuaca biasanya. Kalau cuaca dingin itu agak lama. Nah, dari remaja yang 3 sampai 4 bulan itu masuk ke sistem budidaya, itu sebenarnya kita di 3 bulan sudah bisa panen. Nah, kita istilahkan panen parsial. Ya, kenapa kita panen parsial? Karena itu tadi banyaknya ukuran itu tadi harus kita panen di usia 3 bulan. Nah, yang tidak layak konsumsi kita lanjutkan lagi 1 bulan lagi. Akhirnya di 4 bulan ending semuanya selesai. Berarti kisaran 7 sampai 8 bulan ya, Pak ya? Dari lumayan. Ya, dari larva sampai konsumsi itu 8 bulanan. Mulai dari awal konsep kita dari Redis ini sebelum kita punya besar farm ini, kita memang mencoba pemasaran itu kita lakukan sendiri, Mbak. Jadi kita memang sasarannya itu langsung ke end user. Mungkin end user bisa per individu ya, per keluarga-keluarga kecil. Berarti saya bisa nanti bawa pulang? Bisa. Alhamdulillah. Dinut bisa bawa oleh-oleh ikan nila ya, Pak? Hidup ya, Pak ya? Hidup. Bisa. Ini kita tantangan naik motor ini. Nah, kita di wilayah sini itu kan banyak perumahan. Biasanya kita mencoba mendatangi ketua paguyuban perumahan, kita sounding ke situ bahwa kita punya ikan segar, konsumsi ikan segar. Nah, akhirnya mereka kan kontak ke kita. Betul. Itu terus pemancingan itu juga konsumsinya tinggi juga. Rumah makan, resto itu juga memang kita jemput bola, kita tawarkan seperti itu. Kita memang masuk ke langsung ke customer itu. Ya. Nah, sekarang nih prinsip dari Redis biar bisa berkembang sebesar ini bagaimana, Pak, bisnisnya? Kan kita sebagai pemula atau sebagai orang umum ingin belajar nih untuk mengerti prinsip atau motivasi yang digunakan Redis dalam berbisnis. Kalau ngomongkan bisnis itu kan sebelumnya dikembalikan ke pelaku itu sendiri, Mbak. Kadang-kadang orang mau menjalankan bisnis itu yang dia pikirkan kan modal. Betul. Ya, cuman kembali lagi, modal itu perlu, cuman kalau modal pun banyak, pelakunya tidak punya effort yang lebih, tidak ada keseriusan, tidak fokus di satu item itu ya, percuma modal itu besar. Betul. Sebenarnya kita fondasi kita di situ sih. Contoh ya, ini ke pengalaman saya pribadi. Kita hampir semua owner yang 5 itu sama sekali tidak ada basic perikanan. Bukan sarjana perikanan, belum pernah nenek moyang kita tidak pernah budidaya ikan, dan profesi kita sebelumnya itu macam-macam. Bisa seperti ini. Nah, berarti kan bentuk dari kita fokus di situ, Mbak. Fokus, goalnya kita target bertahap, goalnya harus ini dulu, goalnya harus ini dulu. Ya akhirnya ya dengan sendirinya kita juga tahu kok ritmenya bisnis itu seperti apa. Contoh kayak pasar. Pasar itu kan sebetulnya selama kita punya barang,
pasar itu akan ada sendiri. Yang susah itu malah kita nggak punya barang, apa yang kita jual, betul, kan betul, gitu toh. betul. Tentunya kalau kita punya barang, selama kita masih bisa ngobrol, bisa kesana kesini ya, kita menawarkan itu kan akhirnya juga laku juga. Yang malah susah tuh posisi Reti sekarang ini, permintaan banyak, barang nggak ada. Wah, ini Nah, untuk itu memanggil plasma ya Pak ya? Ya, itu yang kadang-kadang kita juga repot, karena kadang-kadang pasar itu malah karakternya kalau kita bisa suplai 1 kali 2 kali, setelah itu kita berhenti lari. Oke. Makanya kita di pasar pun kita harus memegang gitu ya? Kita lihat produksi kita dulu, baru kita buka pasar. Oh, berarti Gitu. lihat customer ya? Iya. Lihat customer. Berarti kalau misal saya asli Mojokerto nih Pak, Iya. saya mungkin berminat untuk menjadi plasmanya dari Retis gitu, nanti hewan saya, ikannya dibawa ke Retis ini ya? Apa? Dalam keadaan hidup untuk bisa dibantu pasarkan gitu? Bisa. Istilahnya yang saya bilang tadi, bukan kita tebas dengan harga semurah-murahan, enggak. Kalau memang pasar di Retis ini, terutama di Malang Raya ini kekurangan, ya kita ngambilnya dari farmnya jenengan. Cuman kadang-kadang kan kalau jarak jenengan jauh, itu kan kos operasional tinggi. Betul. Jadi jenengan ya bikinnya jangan 1. Ya Mungkin bisa 5, 10 biar sekali bawanya itu tidak mengurangi kos yang tadi. Biar dipadatkan gitu kosnya ya, biar sekali jalan gitu. Sekali jalan, karena kita sekali ambil itu kalau luar kota maksimalnya itu kan 4 kintal. Oh, 4 kintal, 400 kilo ya? Minim 3 kintal itu minim. Itu dalam posisi hidup ya Pak ya? Dalam posisi hidup. Oke. Kalau luar kota kita 4 kintal itu 4 kintal. Pak. 1 kali jalan itu kita bisa ngambil 4 kintal. Sangat menarik ya bagi kalian masyarakat yang mungkin ada modal untuk berbisnis dan belajar pembudidayaan ikan nila merah, bisa langsung datang ke Retis, bisa konsultasi dengan Mas Agung dan tim, lalu membentuk sendiri ya Pak ya, farmnya di rumah atau di pekarangan kalian semua gitu. Biar lebih menarik, 1 kalimat atau motivasi dari Mas Agung dalam berbisnis, boleh? Silakan dilihat kameranya ya Mas Agung. Biar lebih gitu dari pengalaman, pastinya luar biasa. Ya intinya dalam berbisnis itu memang kunci utamanya di pelaku itu sendiri sih. Fokus, konsisten, mendalami apa yang mau kita lakukan. Istilahnya masalah itu nanti berhasil, sukses, itu juga kembali lagi ke pelaku itu sendiri. Nah, terima kasih ya Mas Agung, dan sama-sama, Mbak. Tadi sudah ditemani dengan Mas Adi, kemudian juga ada Mas Tui juga. Nanti kita bisa sharing pengalaman kepada masyarakat yang nonton ini, dan harus nonton ini bagi kalian yang memang berminat untuk berbisnis ikan nila merah atau melakukan pembudidayaan sendiri di rumah. Langsung saja datang ke Retis. Bisa di Google Maps sudah ada ya Pak ya, berarti ya sudah aman ya. Aman. Nah, jadi kita ucapkan terima kasih Mas Agung dan Retis. Semoga semakin sukses, semakin melebarkan sayapnya. Amin. Sampai luar Pulau Jawa ya Pak ya. Mau belajar biovlog bisa langsung ke sini juga. Bisa langsung panen, beli banyak juga bisa di sini ya Pak ya. Jadi langsung saja datang ke Retis untuk belajar banyak hal terkait pembudidayaan ikan nila merah bersama Mas Agung dan tim. Sampai jumpa kembali, bye-bye.